Pokoknya di jalan tolong diaktifkan videonya, bagian di jalan mati aja. Dan satu lagi dia akan dari memori ke register. Jadi dia satu menambah isi memori, berarti memori yang kosong akan semakin berkurang karena diisi ya. Yang satu lagi perintahnya akan membuat memori yang kosongnya makin banyak. Push dan pop. Yang sifatnya adalah LIFO atau last in first out, karena memori ya ditempati, umpamanya ditempati memori pertama, yang kedua memori kedua, yang ketiga memori ketiga. Jadi waktu diambil tidak bisa kita mengambil memori pertama. Jadi yang terakhir masuk itulah yang pertama keluar, makanya LIFO, last in first out. Yang terakhir masuk pertama keluar. Yang pertama masuk terakhir keluarnya. Jadi, terakhir masuk pertama keluar. Pertama masuk ya terakhir keluarnya. LIFO ya. Masuknya dari register ke memori, keluarnya dari memori ke register. Ya, kita push dan pop. Jadi dia tumpukan memorinya. Seperti kita numpuk bata. Bata pertama ditaruh, bata kedua sampai 20 bata atau 30 bata kan. Waktu kita mau mengambil, tidak mungkin bata pertama dulu. Roboh di itunya kan, susunannya kan. Jadi data, bata yang terakhir dulu. Yang ke-30 baru yang pertama keluar. Tapi masuknya yang terakhir dia kan. Yang pertama masuk, keluarnya terakhir. Karena dia tumpukan di bawah. Jadi memori tumpukan. Stack. Stack. Itu kalau dia baru satu-satu. Nanti kalau dia indeks itu dia regenerasi, umpamanya jadi indeksnya tumpukan pertama, tumpukan kedua, tumpukan ketiga. Jadi ngambilnya seperti itu. Nanti untuk memasukkan isi register quality memory bisa satu-satu, bisa sekaligus, tergantung dari kebutuhan kita. Mengambilnya juga gitu, bisa satu sekaligus. Taman kalau di sekaligus urutannya berdasarkan dari register A sampai yang terakhir urutannya. Nah, ini aja namanya. Mulai dari AX, CX, TX, dan seterusnya. Keluarnya dulu, DI dulu, SI, dan seterusnya ke atas. Tidak bisa kita, oh saya mau DX duluan. Ya nggak bisa. Itu harus satu-satu. Push-nya. Atau nanti pop-nya satu-satu. Ya kan push ini dia. Post, ya. Atau nanti post A. Seluruh register. Jadi perintah ini tidak ada di perintah Option Code 8 awal ya, 808. Yang 28 ke atas. Jadi kalau yang awal ya satu-satu naruh all register push A, berarti taruh dari register A, itu nantinya A-nya apa, AX atau EAX atau RAX ya, atau HRAX. Nah, ya, sampai ke sini. Push-nya berarti mengambil dari seluruhnya tadi dari memori menduplikat ke dari ke register. Kemudian prosesor 386 ke atas, register 32 bit ya yang standar dari flag, flag-nya ya, juga dapat ditaruh atau dimunculkan dengan perintah dari tumpukan memori. Tapi hanya diisi dan perubahannya hanya oleh aritmatika dan logika. Ya, flag itu kan standar sama ya, flag 16 flag, 32 flag, R flag untuk instruksi pengamatan memori push dan pop ya, menyimpan isi lokasi memori 16 bit atau 32 bit dari 138 ke atas pada stack atau data stack ke lokasi memori tumpukan ya. Pada segera intermediate memungkinkan data segera didorong ke stack, tapi tidak muncul di dalam stack. Intermediate adalah data kan. Pengamatan register segmen, segmen tadi ya, FDF, mungkin isi dari setiap register segmen yang akan didorong ke stack atau dihapus dari stack menggunakan perintah pop. S dapat mendorong, tetapi data dari stack mungkin tidak akan muncul di segmennya. Flag dapat didorong atau muncul, pop atau push ya, dan stack dan isi semua register dapat didorong atau dimunculkan, tapi tidak bisa diubah. Nah, yang sudah ada itu dimunculkan atau dimasukkan ke memori atau dari memori.
Lihat itu push pada prosesor 86 sampai 86 selalu mentransfer 2 byte atau 8 bit data ke stack. 138 ke atas mentransfer 2 atau 4 byte atau 8 sampai 12 ya. Start dan ukuran data memorinya. Nah, kalau yang 4 byte yang memorinya pendek juga akan muat ya. Sumber data dapat berupa register internal 16 bit atau 32 bit. Immediate data atau segera ya, register segmen atau 2 byte data. Ada juga instruksi push A, copy isi dari set register. A semua all itu ya, atau sudah dari all. Jadi dapat data all ya. Terus ada ya. Oh, bisa dikatain. Bisa menduplikat seluruh register ya, atau mengambil dari memori mengisi ke register sekaligus. Tapi urutannya tidak bisa kita suka-suka kita. Kalau suka-suka ya harus satu-satu ya, push AX dulu, push saya mau DI dulu DI. Nah, kalau push all tidak, dia akan sekaligus push A ya. Bentar kita lihat udah 52 ya, kita istirahat dulu ya. Kita stop saja ini dulu, kita istirahat dulu untuk mempersiapkan salat maghrib sama buka ya. Saya istirahat itu dulu ya. Kita sampai tadi perintah push ya. Jadi perintah push akan menduplikat isi dari register ke dalam memori. Dan itu bisa dilaksanakan untuk semua register dengan perintah push A. 16 bit ya, karena untuk 8 bit itu tidak bisa ya. Tapi isi dari register kecuali register segmen. Sekaligus kalau urutannya dia tertentu ya, tidak bisa bebas. Nah, kalau kita mau bebas urutannya berarti kita push-nya satu-satu. Push AX, push DX itu yang urutannya ya. Push A atau singkatan dari push all. Kenalin copy register ke stack. Dengan urutan ada 8 engine-nya kembalikan X, X, DX, DX, ST, DT, DI, SI dan dapat register sekaligus urutannya seperti itu. AX. Yang paling bawah nanti adalah register AX yang paling bawah ya, mulai dari kosong yang push setelah lainnya. Memori diisi 1000, nanti dia di 1001 AX. Ya kalau 16 ya, 1000 berarti di 1 saya isi 4, seterusnya. Ya, nilai untuk SP stack vektor ya. Stack adalah apapun yang disebut besar. Dan juga flag bisa duplikat ya, bukan ubah nih. Isi dan flag register stack bukan. Itu yang 16. Oh, kalau 32 berarti dia menggunakan push AD. Jadi dia double word tuh ya. Dan pengambilnya nanti dari itunya pop ya. Kita sama push A berarti dia pop A. Coba nanti urutannya nanti kebetulan nanti habis ini kita pop. Dia pasangan saja. Jadi dia untuk 32 bit. Plus tadi A, all ya. Ini juga all, A-nya all, cuma B-nya double word. Ditemukan dari pusat 38 ke atas. Kemudian instruksi pop A atau pop A
yang 16 bit tadi itu tidak berfungsi di 64 bit sampai 32 ya. Itu bisa mendorong 16 bit ke 32, tapi yang diisi separuh ya. Nah, memorinya kan ada lebar katanya 32 dan 16. Tapi 64 tidak bisa. Yang satu tingkat di atas. Nah, setiap nanti ada register yang berubah dengan berita push ke memori gitu ya. Jadi pertama ya, setiap kali data berarti satu bapaknya push AX ya. Sekarang jadi back pertamanya atau mesin berikutnya dapat pindah ke lokasi stack memori segmen yang dialamati oleh SP1 stack pointer. Dan kedua nanti dialamati oleh stack pointer 2, seterusnya. Setelah data disimpan oleh push di memori berarti ya disimpan, isi dari register SP akan dikenakan oleh 2. Jadi stack pointer harus diisi dulu. Jadi dia kalau dikenakan kan berkurang ya. Kita simpan, jadi kan yang pertamanya karena 16 tadi kan, dia 8 pertama di SP1, segmen 1 alamat memori SP1-nya. Kemudian yang bilangan terkecilnya yang less signifikannya di 8 bit yang berikutnya. Sehingga nanti register SP nanti akan decrement 2. Kalau push ya, kalau pop nanti dikembalikannya. Ya, register SP. Padahal dia tidak melibatkan SP, kan SP kan mendorong doang, tapi dia isi dari register SP akan kurang 2. Artinya apa? Memori ada 2 lokasi memori yang sudah terisi, berkurang nih artinya. Sebentar, jadi tidak bisa diisi lagi itu oleh tempat lain. Jadi ya, memori di atasnya. Sekarang tadi 1000 saya bilang kan, isi 2. 1001, 1000 dan 1001 gitu kan. Sudah terisi. Nah, kalaupun ada yang berikutnya tidak bisa dia 1000 1001 masuk lagi ke 1002 1003. Itu seterusnya ya. Jadi dia stack pointer tadi berkurang nilainya 2. Artinya apa? Memori sudah bertambah 2. Berarti kan bertambah isi 2 ya, berarti kan yang kosongnya berkurang 2. Jadi kita umpamanya punya kamar 10. Isi 1, tapi kan berkurang memori kamar 1 kan bisa diisi lain. Nah, dia pakai push itu isi kurang. Jadi decrement itu menunjukkan berkurangnya jumlah memori yang bisa dialamati kosong. Ini sama double word gitu ya, dia 4 byte, jadi kan 2 byte, berarti 8 bit ya. SP apanya yang most signifikannya karena 16 kan 88, most signifikannya 8 yang terbesar ya, kalau terbesar. Jadi kalau 1000 1001 dia. Kemudian yang less signifikannya berarti nanti ke 1000 ke 1000-nya. Jadi yang besar di atas ya, kecil di bawah. Kemudian kalau dia double word berarti kan dia kalau tadi word itu kan 2 byte. Tapi kalau double word 4 byte. 14. Jadi kan 8 itu 8 bit kan. Jadi 8 ini 8 4 8. Jadi dia decrementnya 4. Nah itu dia 8 8 8 8 4 satu kali. Nanti dia itu kita juga operasi satu register. Tadi kan all ya, all bagus. Kalau satu ya. Jadi push AX, nanti dia instruksinya akan mengcopy isi AX ke stack memori ya, di mana alamat satu tapi AH-nya ya, yang terkecilnya, dia 16 bit ya, 88. Nya adalah di AH-nya SP2-nya di AR. Itu gini ya. Dalam bentuk 64 bit, 8 bit stack digunakan. Jadi tidak berlaku untuk
8 bit. Ini dia contohnya. Jadi di prosesor ya SPC 32 bit. Kan perintahnya hapus AX. Saya ini kita tambahin biar jelas. Hapus AX ya. Sedangkan registernya adalah register EAX. Berarti AX itu 16, EAX 32 ya. 32, 16. Berarti yang sama kemarin isi separuh. Isinya apa alamat tadi, SS 3000 gitu ya. Kemudian tag pointernya ini alamat awalnya nih, matrisis 7FE. Nah, 7FE ditambah dengan 300 kali 1000 ya. Alamat 3007FE. Ini yang data rendahnya alias signifikan. Signifikannya 6A di 037F. Sudah E, F ya. Satu byte. Karena ini 16. Kalau di 130 di 4 isinya. FE, FF, nanti tambah lagi berarti ininya F1 lagi berarti 3800. Nih, ya. Satunya nanti 03801. Kalau dia EAX, tapi tidak. Dia berada menggunakan prosesor 32 bit ya. Sedangkan perintahnya adalah 16 bit. Jadi ini separuh saja. Ini isinya, umpamanya ini isinya ya. Dari ini tadi. Register AX isinya nih. 6A, berarti 3. Register SP, karena dia perintah 16 ya, berarti yang ini kosong. 7F. Nah, ini berarti stack segmennya ya, maju ke memori. Kalau register ini dia kan tadi kan memori data segmen. Segmen kali sama dengan data segmen ya. 300 kali 1000. Kemudian stack pointernya berapa isinya? Karena ini akan berkurang nanti ya. Setelah satu perintah dia akan berkurang. Ya, 07F, berarti 07F ditambah 3000, berarti dia 07. Ini data pertamanya, ini data kedua. Ini yang data terendahnya 8 bit ya, ini 33. 3, ini 4 bit, 8, ini 4 berarti 16. Ini kan mulai dari 0 sampai F ya, 8. 0, 0, 0, 4 kali sampai 1, 1, 1. Ini juga 0, 0, 0, 4 kali sampai 1, 1, 4 kali. Berarti dia dari 0 sampai F. Ini FF maksimalnya. Ini juga FF. Jadi dia ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, 16. Sedangkan ini 32. Nah, data itu simpan. Ini yang tinggi di sini, yang rendah di sini. Setelah ini selesai, ya, ini nanti akan stack pointernya akan berkurang 2, gitu ya. Setiap decrement ya, setiap disimpan di push, artinya apa? Memori sudah terisi 2. Lalu tadi memori segini, kurang ada 2, berarti kan habis E, D, berarti C gitu ya. Kurang 2. Setelah 1 kali perintah. Untuk 16 bit. 16 bit ya, karena ada 2 tempat yang terisi. Jadi akan mendorong semua register 16 bit ke dalam stack atau memori. Nah, itu menunjukkan 16 bit memori, setelah semua register didorong, isi register nanti akan 16. 8 tadi kan, all ya. Kalau ini kalau push all. Kalau push AX tadi hanya berkurang 2. Nah, tadinya komanya 07FE menjadi 07FC ya, CDE. Ya. Kalau kurang 1 berarti kan D, kurang 2 berarti C. Isinya. Nanti ada perintah lagi, berarti dia bawa lagi. Kalau all berarti dia ada 8 tadi kan, 8 register. Ya. AX, CX, bawah push A tadi. AX, CX, DX, BX, SP, BP, DI. A ya. Berarti register SP ini akan berkurang 8 kali 2. Kalau 1 tadi kan 2 kali ya. Di satu register AX 2. Kalau ini 2 sampai habis semuanya 8 berarti 16. Isi SP berkurang 16. Jadi ada 8 tempat yang diduduki di memori. Kalau ini contoh 1 ya. Berarti dia hanya 2 yang berkurang. Nah, 88 ya, ini 8 yang 8. Kalau push A berarti ada 8 register. Berarti kalau satu register 2, berarti 8 register adalah 16. Nah, saya tanya lagi nih.
Registernya dikurang 16 karena ada 8 register yang disimpan ke dalam memori, duplikat sebenarnya. Sehingga register AX sampai DI tadi bisa digunakan untuk yang lainnya. Nah, datanya masih tersimpan. Kalau tidak kita simpan, berarti kalau di yang lain data pertama hilang. Apa? Kita lagi simpan apa gunanya? Ya. Nah, kalau seperti ini, data AX tadi, ini kan aslinya disimpan di sini. Kemudian data AX-nya diubah, datang umpamanya pakai move, datanya 001 umpamanya. Ini berubah jadi 0011 umpamanya, 0011 hexa ya. Berubah. Tetapi dia di memori masih ada. Jadi kalau kita panggil lagi dia yang ditimpa lagi 01. Tapi kalau nggak kita push dulu ke sini, kita isi nih 0011. Udah data AX tadi udah 01. Kalau kita membutuhkan data sebelumnya nggak bisa. Karena tidak disimpan di memori. Sini tanpa disimpan tiba diubah kan. Jadi memori tidak ada, gimana mau kembali ke data awal. Nah, itu gunanya data yang sebelumnya masih bisa tersimpan, itu gunanya push. Tinggal dipanggil nanti. Pop AX berarti yang 0011 tadi akan diisi lagi oleh 6A3B3. Tetapi kalau tidak ada perintah push, langsung umpamanya move AX, 0011, udah AX berisi 0011 hexa. Kita pop lagi, ya nggak ada, popnya kosong. Pop A gitu, pop AX, ya apa AX-nya nggak ada kok. Perintahnya hanya minta push lagi dari 0011 baru push baru dia. Nah, itu gunanya apa? Ditaruh ke memori dulu, diletakkan memori. Jadi karena ingat bahasa assembler itu dia registernya terbatas kan, sehingga dia kalau digunakan 2 kali berarti dia harus yang satunya disimpan di tempat lain. Apakah di register lain atau di memori? Misalnya umpamanya bisa kita simpan register AX tadi umpamanya di X. Nanti baru panggil lagi bisa. Itu dia diduplikat ke tempat lain, kan itu tempat baru. Itu nanti dia dipanggilnya nanti ya. AX, format, X. Lagi diisi yang lama kan. Ini kan langsung di memori. Kalau seperti itu, memori tidak berubah. Register yang berubah. Jadi si X tidak bisa kita ubah. Kalau kita ubah nanti isi AX juga akan hilang. Memori tidak. Sebelum ada perintah pop, dia tidak akan hilang di memori. Datang data baru ya, dia akan mengisi memori yang berbeda. Jadi untuk semua ya. Dari tahap urutannya itu tadi tidak bisa kita saya maunya pertama BX nggak bisa kalau menggunakan push A. Ya harus akan kalau push A berarti dia register akumulator. A itu kan akumulator ya. Ini kode account untuk perhitungan nanti fungsinya. Kemudian ini data, ini kan basis ya. Ini stack pointer, ini base pointer, source index, destination index, kan? Jadi dia urutannya seperti ini. AX, CX, kok nggak BS dulu? Kan beda. Nanti urutannya kalau A seperti itu. Kita maunya BS dulu, ya berarti satu-satu. Push AX, lagi push BX, ya bisa. Itu urutannya ya. Jadi ya. Berarti untuk 32 bit ya push A hanya all, D-nya double one. Artinya apa? Untuk satu data dia butuh 4 8. Ini dia yang push A tadi. Jadi SP-nya akan berkurang satu. Ini boleh terakhir. Ya. AX, DX, DX terus. Jadi dipanggil ini dulu dia, DI, SI, DT, nanti perintah berikutnya. SP-nya akan berkurang 16. Karena masing-masing 2. 8, 16. Untuk push intermediate itu langsung memiliki 2 operasi praktek. Tapi dalam kasus jumlah bilangan itu langsung dipindahkan ke step. Hapus D, digunakan 30 bit data langsung.
Jadi data langsung tadi intinya adalah umpamanya dari 00 ke 3 sampai adalah data adalah 010 sampai 0 tapi dia masuknya adalah apa 6 sampai ini 6. Jadi instruksi push 8 dorong 8 heksa ya. Data konstanta. Jadi itu kan data konstanta waktu pengamatan juga kita pengamatan segera ya, itu data umur AS, 1000 heksa kan. 1000 diketikkan ke terus 8 heksa di dalam memori. Contoh 6A 68 ya, terus 1000 akan lagi 68 lain adalah push langsung instruksi push A kode ASCII ya. Itu dia mendorong 0041 itu adalah kode A besar ya. Kode ASCII A besar dan kecil beda. Sini 41H adalah kode ASCII untuk huruf A besar. A kecil lain lagi. Jadi A kecilnya dia dikurangi 27 atau 32 itu A kecil dulu. A besar dulu berarti tambah 32. Dia 073 karena dia ada setelah Z itu tidak langsung huruf besar ya, kecil ya, ada beberapa simbol baru bisa dilihat kode ASCII di belakang bahasa pemrogramannya. Metode berikut adalah daftar untuk instruksi push yang mencakup push A atau push F flag ya, saya F flag ya. Nah, itu seluruh ya. Push register 16 tentunya push BX kan, tapi akan menaruh isi dari BSP dalam register 16 bit memori. Push register 32 itu contohnya push EDX. Push memori ya 16 bit. Word, PTR, BX. Register yang memori yang disebut oleh BX. Kalau 32 memori yang disebut oleh BX akan 44 RBX. Segmen ya, register segmen mendorong dan isi dari data segmen. Kemudian data langsung immediate R dan kutip ya, ini adalah kode ASCII dari R kutip ya. Kalau ini segeranya adalah 1000 heksa. Ini kan R, dilihat kalau A tadi 1 R nggak dilihat ya. Kemudian ini 20 sama ya. Keluar tadi ya. A seluruhnya, seluruh register yang 8 tadi ya, AX, CS dulu ya, baru BX dan seterusnya. Ini sama, cuma 32 bit, tapi dia terus terusnya dari EAX, ECX sampai EDI. Ini flag atau menyimpan isi dari flag memori. Ini flag untuk double word. Flag ya. Nah, ini harusnya minggu kemarin selesai ini ya. Kita masuk ke bagian keduanya. Tadi push, sekarang kita masuk ke popnya. Kalau push tadi akan mendorong duplikat isi dari register ke dalam memori. Kalau dia pakai A berarti dia untuk 16, AD untuk 32. Itu dia nanti seluruh registernya di sekaligus 8 register. Isi SP untuk masing-masing satu register 14 bit berkurang 2. Kalau dia push A berarti dia berkurang 8 kali 2 14 isi dari SP step pointer. Kalau 32 ya satunya berarti 30 bit. Jadi kalau 8 ya tidak kan. Kalau dia 16 plus 4 kan berarti dia 32 memori yang EAX sampai EDI. Nah, pop adalah kebalikan dari perintah push. Jadi kalau pop dia dari push menduplikat isi register, isi flag atau flag ya, kan? Ini nilai yang masing-masing register masih ada ya kalau nggak diubah. Naik masih nilai yang lama, tapi di memori sudah ada. Yang duplikat dari 2 kan, flag dengan pop kebalikannya. SP-nya berkurang, sini SP-nya bertambah. Artinya apa? Memori yang kosong bertambah.
Jadi berkurang SP-nya, memori yang kosong berkurang karena diduduki oleh isi dari register tadi atau isi dari flag. POP akan menghapus data dari stack waktu di memori, karena nanti dan menempatnya ke dalam register target bit, atau suatu lokasi memori SD. Kedua ya, POP 32 bit, tapi dia kembali ke kan ya, POP langsung tidak ada ya, dari memori tidak ada ya. Jadi push ada push 1000 heksa atau push A, kode ASCII A gitu ya. POP tidak ya, ada apa POP apa namanya immediate atau data. Menunjukkan data mana yang mau dimasukkan. Kalau POP A memang ini berarti dia dari memori itu digunakan ke A, X, X, apa seluruhnya. Itu kalau POP data gimana POP data? Meletakkan di mana? Jadi digunakan ke register kan. Dia move ya di memori masih ada. Kalau kan tidak, di memori hilang masuk ke register. Sehingga data immediate tidak bisa dihilangkan di memori, ditaruh di mana? Jelas alamatnya. Kalau register kan jelas dihapus di memori, digunakan ke. Tapi kalau immediate berarti kan data konstanta. A atau R atau ya, atau apa 1000 atau FF bisa jelas. Jadi asal ada perintah push bisa port ambil. Dia mengembalikan ke flag yang lama. Setelah semua sudah dioperasi aktif dalam kita, yang pertama registernya apa, flagnya apa. Dan FD sama ya, 32 bit. F nya 16 bit. Instruksi pop A berarti all ya, berarti waktu kita push A tadi dia berarti memanggilnya pop A. Kalau tadi dia push A, register AX duluan, baru CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI. Waktu pop A dia DI dulu, SI. Tapi saya maunya BX dulu Pak. Ya tidak bisa menggunakan pop A, tapi pop spasi BX. Yang lainnya tidak. Tapi kan sekaligus 8 register. Ya nanti jika terjadi pop satu register berarti SP akan bertambah 2. Kalau dia push akan bertambah 2, di pop akan bertambah 2. Kenapa? Artinya memori bertambah 2 lokasi kosong. Nah, itu artinya ya. Kita pop ya kan, satu register 16 berarti 2 lokasi memori kosong. Oh dia pop EAX, berarti dia 4 lokasi memori kosong. Berarti dia untuk mengambil seluruh register 32 bit mulai dari register DI sampai EAX. Kalau pushnya tadi kan dari EAX sampai EDI, urutannya seperti ini. DI terakhir pertama dia kalau pop. Kalau push AX dulu, CX kalau all ya, AD berarti dia EAX, ECX sampai EDI. Waktu pop AD berarti dia EDI, ESI, terakhirnya EAX. Dia pop. AX satu ya, jadi dia baik pertama dihapus dari stack lokasi memori ya, space, dan memindahkan ke dalam register BL yang rendahnya ya. Kemudian yang keduanya dihapus ke dalam register yang lebih high. Setelah kedua bit dipindahkan dari stack, register SP akan bertambah 2. Jadi apa? Ada 2 lokasi yang kosong. Kalau dia berkurang apa? Ada 2 lokasi yang terisi ya. Jadi kalau di SP-nya berkurang, artinya memori bertambah yang terisinya. Berarti sisanya berkurang kan? Yang kosong berkurang. Kalau dia SP-nya bertambah, berarti lokasi memori yang kosong akan bertambah. Artinya apa? Ada 2 yang dihapus. Ini memorinya RAM ya, random access memory.
Contohnya, kalau tadi push dari register PX tadi diisi ke sini, jadi sama. Kalau di sini berbeda, ini hilang. Kalau tadi push di register BX masih ada, di memori ada. Kalau pop tidak, di sini hilang, di sini akan pindah ke register. Sehingga yang 1006 dan 1007 akan kosong. SS-nya 0. Ininya SP-nya 18 ya, 1008 dia kan sini. Nah, ini akan hilang. Tadi kan di bawah nih atas ya. Memori bertambah sehingga SP bertambah artinya memori bertambah, berarti yang kosongnya berkurang. Kalau dia SP-nya berkurang berarti isi memori ada yang terisi. Berarti apanya yang kosongnya berkurang karena nggak ada isi. Ya, operasi code yang digunakan dan variasinya ya. Perhatikan bahwa instruksi port CS tidak boleh dia dihapus. Kalau port itu menghapus. Kalau push menduplikat ya, jadi yang lamanya masih ada. Kalau port tidak menghapus. Kode segmen itu adalah untuk pengalamatan kan. Tidak lagi kalau memori dia kode segmen dikali 1000, dikali 10 ya, berarti lalu nanti ditambah dengan memori tersebut kan. Nah kalau dia dihapus, nah tambahnya pakai apa? Pakai S itu sih, tidak juga ya. Kenapa? Ya, dihapus kok. Jadi gimana nilai kosong itu? Tidak boleh menambah dengan kosong ya. Contohnya pop register 16 port CX ya. Satu register ya, berarti dia memori akan terhapus satu port dua lokasi karena di 16. Kalau EBP berarti SMB berarti 4 lokasi. Seluruhnya. Jadi ada 16 register berarti 16 kali 2, 8 kali 2 6 register ya, Pak. Ini kan 8 ya. Kali ini 32 karena 8 kali 4. Ini flagnya. Ini flag. Dikembalikan lagi yang waktu kita push tadi. Sehingga flag akan kembali ke flag. Jika tidak ada perubahan. Kemudian inisialisasi stack. Satu memberi nilai awal daripada stack. Ada stack inisialisasi. Ini kami sebagai register atau stack atau menunjuk. Ini normal untuk menunjukkan suatu daerah. Lokasi bawah segmen step adalah berada di lokasi 10 biasa sampai 1 F biasa isi dari step kan seperti data segmen DS S dikali tambah 0,1 real itu memulai stack di bagian atas stack segmen 4 kilobyte kalau real kan kita atas di 1 nilai 1000 tadi di 10. Yang berikutnya apakah menunjukkan bagaimana nilai dari terus atas segmen stack itu register stack di duplikat disimpan ke alamat di ingat bahwa sebuah segmen adalah kilobyte untuk material ya. Banyak tadi. Tingkat SS 1000 ya kali 10 ya. 10. Kemudian data CX ya umpamanya ini tadi 37 1000 hasilnya nih. 10.000 jadinya kan 10 FFF. Nah, baru dia disimpan di atasnya. 1 FFP
1 ya. Karena 2 ya. 8. Nah, yang depannya itu data yang ketika kemarin. Diakhiri oleh NS, S2 segment. Berusaha stack. Yang sama model small berarti dia ada apa datanya, ada operasi kode operasinya ya. Ada 2. Kalau hanya operasi kode saja, perintah operasi saja di sini ini dia. Ini akan set alamat 200 hexa. Kurangnya stacknya. Tadi yang model ini berarti dia segmen datanya tidak ada. Yang segmen itu saja. Kemudian pengalamatan efektif loop. Loop itu ya, tadi dia waktu kan sebenarnya loop juga ya. Khusus loop ada beberapa ya. Loop speed, Lea, L-nya itu loop. Sudah itu nanti alamat offset sebagaimana ditetapkan oleh model pengalamatan. Kemudian LDS load data set. LDS load extra set. Apa segmen yang diambil dari memori load mengisi ke memori. Represor 38 ke atas, LFS dan LDS harus ditambahkan ke instruksi. Kalau di bawah tidak, apalagi FS, GS. Contoh berapa pengamatannya? Ya, load, register, AS, ya, offset, itu kan memori simbolik ya, verbal, data gitu ya. Kasih itu GS. Alamat base dan seterusnya sama. Ini tadi ada LDS, Lea, LS ya. Apa itu Lea? Adalah sebuah register 16 bit offset yang dibuat oleh operannya. Nah, Lea, BS, offsetnya itu dalam kurung kotak ya, seperti alamat. Isi dari memori yang ditunjuk oleh DI itu lagi pakai data segmen. Jadi pop. Hapus. Ini jadi kacau. Apa? Dan data tersebut cukup baik isi alamat. Bedanya dengan move BSDI apa? Sama. Bedanya apa? Ada bedanya. Sebelum pada tes beberapa contoh ya. Ya, ada move offset. Lihat BS. Itu bisa alamat offset dari bisa hasilnya ini sama. Menurut alamat memori yang ditunjuk oleh DI ke dalam BS ini sama. Move duplikat. Oke, bawah ya dan move dengan instruksi offset bentuknya sama pada. Nah, contoh satu. Model small ada datanya, data satu Word luar biasa, data kedua jadi model small ya. Karena dia dari data segmen sama kode segmen kode ini nih sekarang mulai Lea load tadi ya data ini 2000 tadi kan update data yang ditunjuk oleh 2000 kan offset nih data offset alamat offsetnya dari data 2 masukin ke DI SI ke DI jadi baru alamat yang tadi diisi oleh data satu tadi menjadi alamat yang ditunjuk isinya alamat tersebut berapa
Ini kan data 1 2000 ke isi dari 2000 apa? Isi dari 2000 itu duplikat ke BS. Isi dari ini data 2 alamat offset yang 3000 tadi apa? Kemudian baru CX tadi yang dari DI dimasukkan ke alamat SI tadi. Ini isi SI alamat ya, bukan SI. SI hanya untuk menunjuk alamat. Ini alamat. Kalau ini benar SI-nya yang diisi oleh alamat dari 2000. Kalau di sini SI-nya menunjuk alamat. Kalau SI-nya tadi katakan data 2000 itu isinya 5000, berarti SI 5000. Alamat 5000, nah isi CX tadi tentu ditambah dengan data segmen. Ingat lagi ya, DS. Makanya DS tadi tidak boleh di off. Ya kan? Ini data BX tadi yang dari alamat diisi oleh SI dimasukin ke alamat yang itu sendiri. Jadi bukan DI-nya yang berubah, alamat itu DI. DI tetap nilai yang terakhir. Jadi ya, contohnya. Tapi mengapa instruksi layout tersedia jika offsetnya bisa menyelesaikan tugas dengan move tadi ya? Ya, menggunakan move BX. Nah, kenapa dia dua hal yang sama digunakan? Sama, offset hanya dikunci untuk operasi sederhana seperti list. Offset tidak digunakan untuk operasi seperti list. Membutuhkan lebih lama untuk instruksi berhentinya daripada kalau perintahnya banyak nanti ya. Tapi kalau besar ya bagi kita tidak terasa, cuma prosesor lebih sedikit aja dia tugasnya lebih panjang. Makanya kalau YBS dia membutuhkan satu clock, ya membutuhkan 2 clock, silakan move back atau list hanya 1 clock. Nah, clock di digital ya, satu masuknya dari 0 ke 1 atau 1 ke 0, satu clocknya aktif atau low. High berarti dia perubahan 0, 1 atau low dan 1. Jadi yang di waktu lebih lama, 2 kali lipatnya. Kalau lebih banyak itu akan terasa, kalau sedikit tidak. Apalagi prosesor sekarang. Nah, lihat contoh aja yang contoh tadi. PS nilainya ini DI sama udah ya. Nah, ini sampai di sini aja kita dulu. Nanti kita lanjutkan ke load yang lain. Setelah UTS ya, setelah UTS. Kemudian setelah UTS kita ya ada apa namanya? Pertemuan tatap muka gitu ya. Kita bisa